Aku mama lagi Gemes setrika. banget. Lagi setrika kan, "Mah, aku kayaknya mau nikah deh." Ditimpuk baju sama dia. Karena dia Jujur, aku memutuskan untuk mau kawin sama Aryo tuh gara-gara Oma. karena mama itu selalu ngajarin aku untuk menjadi lelaki yang sejati gitu loh. Walaupun mama seorang wanita gitu. Hai pemirsa, sahabat saya yang hadir di Hati ke Hati kali ini adalah seorang vokalis band ternama yang secara tidak sengaja terjun ke dunia akting dan menjadi salah satu jajaran aktor kawakan Indonesia. Bersama sang istri, ia akan bercerita mengenai kisah cinta mereka yang rock and roll serta berbagi makna kehidupan untuk inspirasi pasangan lainnya. Pemirsa, inilah sahabat saya Aryo Wahab dan Mila Sariwardani di Hati ke Hati. Halo. Halo, selamat datang. Halo. Aduh, senang sekali bisa hadir di sini dalam keceriaan yang luar biasa. Ini adalah salah satu pasangan yang kalau saya tuh ngelihatnya adalah ini suaminya nih bintang rock and roll gitu loh. Bintang Terus, rock and roll. Iya. Bahkan lagunya aja tuh yang langsung papa nggak pulang, baby. Yang Papa. penting bawa uang, baby. Nah, itu. Harus gitu Itu kayak. ngomong-ngomong itu lagu curahan hati atau gimana ya? Ya itu benar, curahan hati pemain band. Yang kerjanya kemana-mana, nggak pulang-pulang. Tapi itu harus transfer ke istri yang penting. Berat ya, tanggung Iya kan? jawab sekali ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita mengulik dikit nih ya dari Mas Aryo dan Mbak Mila, itu dulu tuh ketemunya tuh pada era sedang ngapain? Apakah era sekolah, era sudah kerja, dan apakah pada awal ketemu tuh Mas Aryo itu sudah ngeband? Nah, coba kita kulik dikit ya, karena banyak generasi sekarang tuh yang suka miss dengan histori. Tapi Ya, bukan betul. bukan Mas Aryo yang akan bercerita, Mbak Mila yang akan bercerita. Silakan Bun. Jadi kita ketemunya itu masa kuliah. Oke. Aku ngeband, dia ngeband. Jadi temen Anak band kita, juga dia. iya, Band juga dulu. Vokalis juga. Alamak, Jah. Alamak. pada masanya ya, pada masanya. Oke. Bandku gitulah. Jadi emang kenalnya di Jadi benar-benar nih band ketemu band. Iya. Bukan band dari ketemu band. teman kuliah satu fakultas, bukan. Enggak. Bukan. Tapi pada saat itu emang bandnya Aryo tuh lumayan sering ada di pensi-pensi kampus. Jadi dia suka main di kampusku juga gitu. Oh, Terus jadi kayak, oh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, pada seorang yang sudah memiliki aura dan fans berat grupis kan ya. Hai. Dulu gitu. Grupis gitu, apa yang bisa memikat Aryo Wahab kepada Mbak Mila? Nah, itu yang pengen saya korek. Silakan loh Mas, dibongkar. Iya. Di antara semua yang aku lihat wanita ini dia yang paling menarik perhatianku. Dibilang beda sih ya enggak, emang sebenarnya kan kalau zaman dulu kan emang karakter cewek-cewek 90s zaman dulu kan emang gayanya tuh yang benar-benar yang apa ya, kadang-kadang yang ada yang so asik ya kan, Iya. so gimana mau tampil beda. Nah kalau si Mila tuh nggak seperti itu orangnya. Jadi nggak overacting, nggak mau tampil beda, tapi justru naturalnya itu yang aku akhirnya tertarik. Maksudnya kita kan kadang-kadang kalau ada 10 orang tampilannya sama, yang beda satu, pasti satu dong yang kita lihat. Nah Mila itu. Gitu loh. Jangan sangka aku nggak merhatiin kamu ya. Asik. Terus pacarannya mulus-mulus saja atau penuh dengan drama? Karena tadi kan komentarnya Mbak Mila, di atas panggung luar biasa, di bawah panggung atau di luar panggung. Sangat nggak mulus sih. Sangat enggak. Sangat nggak mulus Benar. bener. Mulus artinya sering ribut. Banget sering ribut. Jadi kita tuh pacaran 2 tahun, terus putus setahun, terus baru balik lagi. 2 tahun kita pacaran, paling bener-bener adem ayemnya kayak berapa bulan pertama ya. Habis Iya. itu kayak Tom and Jerry, nggak ketemu nyariin, ketemu berantem. Sampai akhirnya capek sendiri, udah deh kayaknya udah capek. Jadi bener putusnya tuh karena emang udah capek aja berantem. Putus 1 tahun, itu mulai tuh masa introspeksi diri. Udah Iya itu mas Baru sejujurnya akhirnya bergabung lagi. introspeksi tuh. Jadi setahun itu benar-benar kita kita
benar-benar masing-masing. pendewasaan diri sih sebenarnya ya. Soalnya gitu. pada saat ketemu lagi emang kita nggak sengaja juga ketemu laginya. Aku pada saat putus tuh sangat menghindari ketemu sama dia gitu karena ntar nggak kelar-kelar gitu kan. Iya, masing-masing yang di punya dalamnya sendiri gitu kan. Begitu ketemu kok beda ya auranya gitu. Ngomong tetap ngegas, tapi aura udah beda gitu. Jadi kok oh iya gitu. Terus baliknya ya emang begitu dia ngajak balik tuh bukan ngajak pacaran, lah kita kawin aja kali ya kan pacaran udah pernah gitu. Respon keluarga bagaimana? Oh, Kaget. Karena terus terang aku secara apa ya, secara finansial emang sebenarnya belum mumpuni. Secara gitu. kedewasaan lulus juga belum Iya, gitu. segala macam. Cuma secara mental aku ngerasa kayaknya sekarang Iya. gitu loh. Sempat bilang sama mama dulu, "Ma, aku mama lagi Gemes setrika." banget. Lagi setrika kan, "Ma, aku kayaknya mau nikah deh." Ditimpuk baju sama dia. Karena dipikir kan Belum masih lulus, kuliah, belum lulus, terus kerjaan juga masih ngeband sana sini. Walaupun kita sekarang emang udah ada rencana buat album ya, udah ada rencana mau buat album. Cuman masih belum siap, ditimpuk pakai baju. Untung pakai baju bukan pakai setrikaan. Cuman akhirnya lama-lama jelasin mama segala macam, terus udah kenal Mila juga gitu, lama-lama akhirnya ya ngerasa udah ngerasa oh ya udah kalau sananya ini ya kembali ke kita mau gimana sih, akhirnya kita kompakan untuk ngomongin ke orang tua masing-masing. Baru habis itu ngomong. Seperti saya ingin tahu ya, kalau kita ngeliat sosial medianya Mas Aryo Wahab itu kan menjadi yang paling ganteng di rumah, tapi sangat nempel banget dengan keluarga. Itu yang selalu yang kita tangkap. Ya. Padahal kan kadang-kadang dibilang, antara bapak dan anak perempuan memang dekat, tapi nggak sehayo itu gitu loh. Foto box, hayo. Mau gaya gini, hayo. Nanti kita bahas ya, bagaimana sih Mas Aryo Wahab dan Mbak Mila di dalam rumah. Kalau tadi kita udah dikejutkan bahwa ternyata di balik image rock and roll itu sangat orang tua yang strength tentang akademis. Nanti kita korek lebih dalam lagi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hati ke Hati. Kembali lagi kita di Hati ke Hati bersama saya Anya Dwinov dan kedua sahabat saya yang luar biasa ini, Mas Aryo Wahab dan Mbak Mila Sariwardani. 22 tahun sudah bersama dalam mahligai pernikahan. Kemesraannya sangat strong. Strong banget. Strong banget. Apa rahasianya? Bagaimana menjaga bara itu? Waduh, ngeri ya. Nanti kalau saya nyanyiin jadinya dangdut nih, bara asmara. Nggak cocok. Oke. Ya kita sih terus terang masih terus belajar proses. Dan kita ngerasa 22 tahun ini masih hijau justru. Belum apa-apa. Belum apa-apa dibandingin yang lain lah segala macam ya. Maksudnya orang yang lebih senior dari kita. Mungkin ya dari situ kalau kita ngeliat kita masih mesra atau segala macam. Karena mungkin kita hitungannya masih baru. Masih baru gitu loh. Kalau menurut aku ya gitu loh. Mungkin nggak pernah terasa monoton atau apa karena selalu ada yang harus ada sesuatu baru yang harus kita belajar lagi nih, ada lagi yang baru belajar lagi nih, jadi emang nggak pernah sama. Dari kita awal kawin sampai anak umur 3 anak aja udah beda-beda, jadi emang selalu belajar gitu, hampir setiap hari kita ada yang baru lagi nih, apa nih ada gitu. Karena emang nggak bisa dipungkirin sih, kita emang kan hidup itu kan hidup dari masalah satu ke masalah yang lain kan. Emang nggak bisa dipungkirin maksudnya. Dan itu emang akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lebih berkualitas gitu loh. Secara personal, secara pasangan gitu. Jadi ya itu emang. Anak-anak kan 3 perempuan semua. Kira, Jamie, Sabin. Umur berapa aja tuh sekarang? Kira tahun ini akan 22, Jamie baru aja 18, Sabin tahun ini akan 17. Coba saya membayangkan gini loh, bagaimana ya seseorang yang kalau kita kan image-nya ya sebagai masyarakat ngelihatnya, Aryo Wahab, slay gitu kan kalau anak sekarang gitu kan ya. Terus kayaknya asik nih. Tapi ya seperti ceritakan di rumah tuh ternyata kan berbeda.
Bagaimana treatmentnya kepada anak-anak? Cerita dong bagaimana? Aryo ke anak-anak. Aryo ke anak-anak tuh dari kecil emang dekat. Jadi aku tuh nggak pernah aku tuh nggak pernah ngebayang bahwa aku bisa dekat sama anak kecil sebenarnya sejujurnya. Oh, Sebenarnya justru. aku Iya, lebih dia sama dekat anak sama kecil. binatang daripada anak kecil pada saat muda. Lebih gampang. Sementara Aryo di keluarganya tuh kakak-kakaknya udah punya anak apa sama. Jadi dia udah terbiasa dengan anak kecil. Jujur waktu lahir anak pertama aku bingung harus apa nih yang harus aku lakukan dengan anak ini. Karena maksudnya bukan bingung apanya, cuma mau ngangkat kok takut pelitek gitu. Jadi Iya. aku tuh pada saat anak baru lahir tuh bener kayak hati-hati banget gitu sama anak ini, takut kenapa-napa apa segala macam. Bener-bener Aryo tuh yang ngajarin aku. Wow. Jadi emang dari kecil, dari anak-anak kecil tuh Aryo udah ambil peran untuk bareng-bareng kita ngedidik anak bantu dari dia kecil, untuk, bener dari kecil bahkan. Ngurus. Bahkan aku banyak diajar sama Aryo, sama pada saat itu kan mamaku sakit. Jadi mamanya Aryo juga bantuin kita banget gitu. Aku tuh panikan orangnya, panikan banget. Jadi bahkan ada masanya si Kai itu panggilnya Kira. Si Kai baru belajar jalan, aku tuh bisa histeris kalau dia nginjek lantai tanpa aku pakein kaos kaki. Dia kesel, maksudnya Bun nggak bisa kayak gitu. Terus papaku juga bilang nggak bisa kayak gitu. Dia nggak belajar kalau misalnya dia nggak menyentuh tanah. Iya. Terus aku, tapi ntar kuman apa, jadi emang aku tuh separno itu dulunya. Tapi pelan-pelan Aryo tuh selalu bisa nenangin gitu. Jadi kalau teman-temanku habis ngelahirin selalu baby blues apa segala macam, syukurnya aku pada saat itu yang di samping Aryo, dia udah terbiasa untuk menghandle itu semua gitu. Jadi aku bener ketolong banget sih pada saat itu. Jadi Tiga-tiganya. kebetulan juga emang ya aku tuh di lingkungan keluarga yang banyak saudara, jadi beranak pinak. Iya benar-benar. Istilahnya kayak gitu. Gak pernah nggak ada anak kecil nggak pernah nggak ada bayi jadi di keluarga Wahab. megang bayi itu udah biasa, terus mama juga ngajarin segala macam, bahkan suka bantuin segala macam buat Nina boboin keponakan. Jadi aku juga emang seneng, bukannya ternyata itu akhirnya menjadi pelajaran bagi aku yang aku pelajarin gitu loh. Jadi gimana caranya nenangin mereka. Ponakan banyak banget yang tidur sama aku tuh, aku gendong langsung tidur. Jadi kata mama, berarti kau tuh udah enak, bayi tuh sama kamu udah nyaman gitu. Ntar kalau kamu punya anak udah enak tuh. Ya udah, langsung pas Kai lahir langsung wasat udah ahli. Kan masih banyak gitu segala macam, ngangkat dari yang box bayi tuh. Set, Dia baru gini kan. udah gini segala macam. Itu masa sendiri gitu. Udah loh, istirahat aja. Wow. Kayak gitu. Jadi Sampai emang- mereka udah proses makin gede, aku juga pakein mereka pampers segala macam. diapers. Ya, terus ngasih suapin makan segala macam. Karena Iya. aku senang gitu terlibat dalam itu gitu loh. Dan pada saat itu kan aku kerja 9 to 5, Aryo lebih fleksibel waktunya. Ya, Jadi betul. kadang-kadang masih pakai udah handphone ya waktu itu. Jadi kadang-kadang aku di kantor, terus si Aryo nelpon gitu pas anak udah 3 nih, yang Kai masih toddler gitu digandeng sama dia, terus si Jamie di stroller, si Sabin pakai yang baby gendong. carrier gitu Iya. kan. Dia sendiri jalan ke mall. Ke mall, aku berempat. Saya ngajak anak-anak jalan dulu sebentar ya gini-gini. Susunya gimana? Jadi aku waktu itu Nekat kan merah ASI kan. Udah dibawa. Jadi dia tuh bener sendiri bawa 3 anak itu. Terus aku malah gini, pasti sengaja ya biar cewek-cewek bilang, ih lucu deh anaknya, terus disamperin. Tuh kan pikirannya kan. Ih lucu anaknya gitu. Padahal nih, padahal suaminya lagi pengen latihan. Terus apaan sih? Kebayang sih memang ya kalau misalnya kita melihat seorang pria dengan pesona yang luar biasa terus megang baby kan kayaknya Iya kan sebel kan. nggak salah dong, nggak salah. Memang efeknya itu ada. Iya, emang resiko itu ada. Tapi jadi emang dari kecil tuh anak-anak emang udah dekat sama ayahnya. Emang Oke. mereka tuh terbiasa untuk dekat dengan ayah. Gitu. Dari Iya, kecil jadi banget. kalau di mall jam makan siang udah jam nanti kita ke restoran dulu, terus ngasih segala macam udah disiapin, udah nyuapin 3-3-nya. Habis itu pulang. Sekarang kan Kai sudah kuliah ya.
Udah lagi Bahkan skripsi. lagi skripsi. Aduh, Alhamdulillah. benar. Pada saat memutuskan untuk kuliah, kan kuliah di luar kota. Iya. Iya. Nah, itu ada perasaan gimana nih buat Mas Aryo? Ngelepas anak perempuan tuh beda loh rasanya. Bener, tapi aku kayaknya harus sedikit tega istilahnya gitu loh, Oke. sedikit tega karena ya aku nggak punya anak laki, ya satu, kedua si Kai ini anak pertama, jadi aku pengen dia ini jadi anak yang kuat, anak yang mandiri, anak yang berpengalaman supaya dia bisa punya bekal untuk ngadepin level berikutnya dan terutama dia bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya gitu loh. Aku ngerasa seperti itu. Jadi ya udah akhirnya kita banyak sih dulu teman-teman, bahkan kita sempat ngirim dia sempat ke luar ya. Kira itu Exchange udah ya? kita lepas dari 2 SMA. Gue SMA. Dari 2 SMA dia udah dapat student exchange ke UK. Waktu itu Plymouth. kotanya bukan kota besar pula, Iya. Plymouth. Kecil banget, kota kecil. Ujung jauh pada saat itu sih kita agak tenang karena bukan tenang ya, maksudnya agak ya udah deh latihan, kita ngelepas Kira, latihan buat Kira dan latihan buat kita juga kan, supaya kita juga nggak ketermelekatan banget gitu sama dia. Itu agak tenang lepasnya karena ada keponakannya Aryo di London meskipun jauh ya. Tapi jujur kaget banget kita ngeliat Kira pada saat itu, maksudnya dia tuh anaknya introvert. Dia tuh sangat introvert, sekarang udah mendingan sih. Yeah. Tapi dulu parah emang, dulu parah banget. Nah si Kira ini waktu ke Plymouth, dia tiba-tiba kok bisa mandiri ya gitu. Dan kita tuh nggak ngasih bekal dia uang yang kayak bulanan berapa gitu. Biasanya orang tuh kalau ke luar negeri ya kita enggak gitu. Kita sebisa kita dan nggak segitu gitu kan. Maksudnya yang untuk anak-anak sepantasnya tuh segitu gitu. Tapi kita emang juga punya sistem dan treatment, emang kita ibaratnya ya seperti aku bilang tadi, aku pengen dia tuh mereka kuat mandiri. Makanya aku bilang aku sedikit tega, maksudnya nggak semuanya mereka dapatkan dengan mudah. Iya. Gitu loh, bahkan dia mau keluar sekolah pun aku tantang mereka, kalau bisa kamu dapat beasiswa. Iya, ini Gitu loh. yang Iya student Jangan exchange mereka kan, manja terhadap apa fasilitas yang kita kasih. Aku nggak mau seperti itu, walaupun kita ada atau nggak ada, aku maunya tetap seperti Iya. itu sistemnya. Biar paling nggak itu bagus buat mereka, karena kenapa? Mereka ada proses untuk mengejar itu semua, berusaha gitu loh. Jadi nggak langsung, mau ini segala macam kita kasih, kita perlu segala macam. Nggak mau seperti itu. Nggak mau kayak gitu. 3 anak perempuan, dia harus tega melepas sendirian. Apa wejangan-wejangan yang disiapkan? Ya, Coba 3 anak. aku cuman bilang sama mereka bahwa aku akan persiapkan kalian gitu loh, karena ini penting buat masa depan kalian. Kalian harus menjadi anak yang mandiri, maksudnya yang nggak tergantung sama orang. Kamu harus punya kalian sendiri, persiapan sendiri segala macam. Jadi aku siapin seperti itu, dan aku bilang sama mereka juga, tolong kalau seandainya udah ayah percaya, pegang kepercayaan itu, gitu loh. Jangan sampai ngerusak gitu, karena kan ya mereka kan anak perempuan segala macam kan. Contoh deh kayak kemarin ya, kita kuliahnya di Bandung, kita kasih mereka dia tempat tinggal sendiri di apartemen gitu kan. Cuman aku bilang sama dia, ya kamu harus bisa menjaga diri kamu dari semuanya, pergaulan atau segala macam. Ketika kamu pergaulan udah mulai nggak baik, ayah tahu itu, ayah nggak mikir macam-macam, kamu keluar dari Bandung kembali ke Jakarta. Nggak, sarjana nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Iya percuma dong kalau kita istilahnya kan akademisi ini tapi dia pergaulannya itu kan aku nggak mau juga, ya kan, secara akhlak atau segala macam kan, bukannya aku seperti apa ya, itu baik buat mereka juga. Aku mikir seperti itu, jadi kayak itu aku nggak kompromi. Jadi biar mereka tahu bahwa oh ayah ini nggak main-main soal kayak gituan gitu, jadi dia akan disiplin. Aku seperti itu aja sih. Gitu. Sebenarnya anak-anak tuh tahu ayahnya asik. Iya, itu Tapi dia. asik, jadi dalam arti kata mereka bisa cerita apa aja ke Aryo seperti mereka cerita sama aku gitu. Jadi mereka benar-benar bisa cerita apa aja gitu sama Aryo, curhat ke Aryo juga bisa, nggak hanya ke aku, tapi mereka juga tahu bahwa semua yang berkaitan dengan sopan santun, akhlak dan agama, ayahnya tuh keras. Itu nggak ada kompromi. Jadi begitu kita tahu kamu ada yang lepas dari situ, ayah tuh udah pasti nggak kompromi deh gitu. Jadi mereka dan mungkin karena
mereka juga sebegitu dekatnya sama ayahnya dan sebegitu menghargai hubungan itu sama Aryo, mungkin mereka jadi menghargai prinsipnya ayahnya juga. Seandainya salah satu dari 3 anak ini pacarannya dengan anak band, boleh atau tidak? Pertanyaannya, Ayo Bapak, kalau pertanyaannya nyebelin. bagaimana Bapak sebagai anak band? Yes. Aku sih nggak pernah, maksudnya nggak pernah apa tuh istilahnya ngebatasin Diskriminasi apa? atau memilih lah. Itu kan pilihannya mereka ya. Maksudnya gini deh, kalau contoh seperti anak lama-lama berproses akhirnya dia punya pasangan, punya pacar atau segala macam, kan kadang-kadang yuk gimana yuk segala macam, lu pasti sebagai orang tua apalagi anaknya perempuan segala macam pasti kepikiran atau deg-degan segala macam. Ya emang itu pasti ada, cuman aku ngerasa itu kan proses alami ya. Ya kan, anak dari kecil, dari bayi lama-lama dia gede, lama-lama dia punya rasa suka, ya kan, lama-lama dia punya rasa itu kan alami kan. Dan kita bersyukur juga maksudnya dia bisa akhirnya mengalami seperti itu. Cuman yang penting ya kita mengarahkannya aja supaya dia harus mencari istilahnya teman atau pacar atau segala macam yang sesuai lah, maksudnya kriterianya gitu lah. Nah kalau untuk pemain band ya nggak masalah, selama dia bisa profesional dengan apa yang dia pilih. Intinya itu aja gitu loh. Kalau bicara, saya dari tadi yang mendengarkan cerita ada dari tentu keluarga sangat penting dan semua berperan penting dalam perjalanan hidup Mas Aryo dan Mbak Mila. Tapi ada 2 sosok yang sering berulang kali disebut. Kalau untuk Mbak Mila papanya, kalau untuk Mas Aryo mamanya. Wah hebat ya. Memperhatikan dari tadi. Ceritain dong sosok mereka di mata masing-masing. Kalau Papa alhamdulillah sekarang masih ada, udah 86 tahun. Tenang aja, di sini ada kok. Nggak emang apa ya? Papa sih berperan penting banget ya buat Mama soalnya Mama juga penting, cuma Mama emang 1 tahun kita menikah, Mama nggak ada. Jadi kita memutuskan untuk nggak mau jauh-jauh dari Papa. Jadi Papa tuh sama kita. Aku sama adikku berdekatan rumahnya dan sama Papa. Nah, Papa tuh bener-bener role model kita banget dari kita kecil. Emang pada saat waktu kita kecil tuh kita nggak pernah deket sedekat itu sama Papa. Aku tuh nggak pernah deket sama Papa. Maksudnya nggak deket secara ini ya gitu. Aku lebih deket sama Mama sebenarnya. Jadi emang pernah ada masanya di aku kecil sampai umur berapa ya, aku tuh bener-bener takut mamaku nggak ada duluan. Karena aku terbiasa apa-apa tuh cerita sama Mama gitu. Tiba-tiba terjadilah hal itu kan. Ternyata hidup sama Papa tanpa Mama tuh nggak sesusah yang aku bayangkan. Bahkan Papa tuh jadi kayak lebih apa ya, lebih nggak kaku. Tadinya tuh Papa tuh kayak bapak-bapak kaku gitu kan. Jadi malah jadi deket banget sama kita gitu. Terus kita juga anak-anak terutama, apalagi pas kita udah mulai punya anak-anak ya. Itu Papa tuh bener, Papa itu bisa jadi role model tanpa dia ikut campur sama rumah tangga kita berdua gitu. Dia kayak ada dia kasih space buat kita untuk ngurusin rumah tangga kita sendiri, tapi dia selalu bisa jadi contoh yang baik buat kita gitu. Kalau Mama, nah aku ngomong mamanya Aryo juga ya. Itu jujur aku memutuskan untuk mau kawin sama Aryo tuh gara-gara Oma. Soalnya baik banget. Gitu. Udah langsung kayak mama sendiri ya. Ya. Gitu ceritanya. Itu tisu. Gitu. Waktu mamaku sakit, kita masih pacaran. Terus pas kita putus, mamanya Aryo tuh masih hubungan gitu sama mamaku. Maksudnya masih nanyain, masih ngurusin. Kalau mama lagi susah kan, waktu itu mamaku cancer. Jadi kayak pas mama nggak ada, aku tuh bersyukur banget aku ada mama. Karena itu bergantiin banget gitu. Bukan gantiin ya, aku kayak punya 2 mama aja gitu.
Gitu ceritanya. Maafkan. Mas Aryo tahu cerita ini? Tahu. Tahu. Ini emang sebenarnya cerita ini emang bagi Mila mungkin mengharukan ya. Cuman dulu sempat kita bercandain, wah gila. Nih Mila sama nyokap ternyata ada konspirasi Iya nih. dulu dia sempat nuduh-nuduh gitu nih. Jadi kan iya karena konspirasi. maksudnya almarhum mama juga, mamaku udah emang bilang selalu nanyain si Mila kan gitu. Dan aku kan emang dari dulu kan selalu ngikutin mama kan, maksudnya kadang-kadang kan mama bisa ngelihat sisi yang terbaik dari seseorang gitu kan. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat pasangan kita sendiri. Kalau mama tuh aku ngerasa bisa. Jadi kadang-kadang aku berkaca sama beliau gitu. Oh ternyata kok dia nyebutin emang Mila terus segala macam. Cuman kan dulu masih ego. Udah segala macam. Enggak ini enggak cocok apa segala macam kayak gitulah, masih egonya segala macam, berantem mulu. Keras segala macam nggak pernah nemu. Nah, masih pikiran kayak gitu. Belum bijak lah segala macam. Cuman aku udah, tapi selepas aku kalau udah nggak sama mama, aku mikir selalu. Aku tuh tipe kayak gitu. Jadi kalau diomongin langsung susah, ya susah bebel gitu, keras kepala. Cuman ketika aku lepas dari obrolan itu, aku mikir sendiri dan aku akhirnya bahkan bisa bilang bahwa oh itu benar ya gitu. Nah dari situlah akhirnya udah emang ya seperti Mila bilang tadi, emang kita itu emang ada jasanya mama banget gitu. Akhirnya bisa balik lagi, mungkin usahanya mama, mungkin doanya yang paling, doa kalau udah doa ampun lah. Usaha kadang-kadang masih susah. Kalau doa tuh udah tembus sih, udah ke langit langsung direct. Mungkin itu yang akhirnya bisa menyatukan kita lagi, tapi di aura yang beda. Iya. Kita juga kaget sebenarnya. Kita juga sebenarnya nggak nyangka kenapa kita bisa jadi kayak gini ya. Iya kan? Bisa balik ya. Mungkin kita baru sekarang juga nih sadar, oh ini mama pasti nih. Mamanya Mila, mamaku segala macem. Ini udah emang doanya udah nemu, akhirnya ya udah. Kita akhirnya berpasangan seperti itu gitu loh. Nah kalau ditanya lagi mama seperti apa, kenapa aku nyebut mama terus? Karena mama itu selalu ngajarin aku untuk menjadi lelaki yang sejati gitu loh. Walaupun mama seorang wanita gitu, tapi justru mama yang ngajarin aku. Kalau papa tuh justru ketegasannya, sikapnya. Cuman untuk lelaki sejati tuh aku ngerasa aku diajarin sama mama. Karena mama itu selalu kalau sananya ada masalah segala macem, mungkin ya wajar lah ya orang tua ada perdebatan, perbedaan segala macem. Mama tuh selalu bilang, apapun yang dilakukan papamu, sejelek apapun itu tetap papamu katanya. Hormati dia, gitu. Jadi seperti itu. Ini juga udah kita tuh masih agak emosional ya kalau ngomongin Iya. mamanya, soalnya kan baru meninggal 2 tahun sih ya. mamaku. Jadi kita ngerasa Dan banyak sebenarnya banget, kayak nggak siap banyak gitu. utang. Iya. Mama tuh utang, istilahnya bukan utang, maksudnya Bukan materi. Bukan. maksudnya kita kenapa kita dulu nggak banyak waktu untuk mama gitu kan, misalnya seperti itu ya. Iya. Baru 2 tahun yang lalu. Iya. Baru. heeh. Jadi Dan- kayak terus kita emang deket, maksudnya oma tuh emang deket sama semuanya gitu. Kayak tanpa kita harus cerita kita ada apa, oma udah tahu gitu. Iya. Jadi udah. Waduh, udah deh. Pokoknya kalau Meninggalnya kenapa? Mendadak? mendadak. Jadi ya ternyata ada cancer juga, Ada cuma kita nggak tahu. kelainan darah ya. Leukemia, cuma kita nggak tahu. Nah itulah mama tuh kok nggak pernah mau ngerepotin orang, bahkan anaknya pun. Iya. Makanya dia nggak pernah bilang macem-macem bahwa apa yang dia rasakan. Terus beliau kalau kita bawa, kan kita berenam nih, udah kompakan, udah bawa mama ya kalau ada apa-apa, maksudnya ke rumah sakit terus segala macam. Mama tuh kadang-kadang nggak mau dicek, nggak tahu, mungkin mama emang udah tahu dan nggak mau ngerepotin kita segala macem. Akhirnya di ujung itu akhirnya kita baru tahu, tapi waktunya udah tinggal pendek dikit, banget. pendek banget. Jadi kita sebenarnya nggak ada yang siap sih. Nggak ada yang siap. Untuk aku kayak kehilangan mama untuk kedua kalinya, jadi makanya kalau Iya. masih kadang-kadang masih kangen. Jadi, Ini momentum ya, maaf ya kalau mau mengelaborasi momentum itu, karena memang orang tua dalam hati dasarnya selalu mengatakan tidak mau nyusahin anak. iya. Benar.
Tapi terkadang banyak hal yang orang tua juga, saking nggak mau nyusahin ini dia juga agak lupa mempertimbangkan kira-kira apa yang dirasakan anaknya jika momentum seperti ini terjadi. Boleh cerita sendiri seperti apa kejadiannya pada saat itu sampai kok nggak ngeh kalau ternyata mama sakit dan waktunya tadi hanya sebentar sampai perjalanan itu. Jadi ya itu kan mungkin penyakit itu kan lama-lama emang berproses dan makin jadi tidak ada gejala apapun, tidak diketahui sebenarnya ada, cuman mama tuh selalu nutupin gitu loh, suka pusing segala macam itu mungkin itu udah mulai kan, cuman lama-lama kok makin lama makin sering, terus batuknya kok kadang-kadang nggak sembuh-sembuh gitu. Cuman kita tuh emang nggak pikiran se ekstrim itu juga gitu bahwa mama nih kayaknya ada. Ya karena pernah diperiksain juga hasilnya bukan itu. Dan mama itu kan orangnya nggak minum obatan, jadi kita ngerasa nggak apa-apa, mama biar sembuh sendiri aja, suka kayak gitu loh. Jadi ya udah segala macam itu. Terus kalau ada apa-apa mama makin gak enak, kita ya seperti aku bilang tadi, mau nggak ke dokter dicek ya segala macam biar tahu, takutnya ada apa-apa gitu loh. Mama nggak pernah mau. Iya. Jadi marah, bukan nggak mau. Udah, kau nggak usah banyak ngomong gitu. Istilahnya kayak gitu. Udah mama di sini, mama baik-baik aja segala macam gitu loh. Terus kalau jauh aku nelpon, aku kadang-kadang lagi di luar kota, aman segala macam, aman-aman aja. Cuman kadang-kadang adikku bilang, mama tadi itu tuh tadi ini segala macam. Cuman kalau kita ngomong telepon papi pasti udah kayak defensif, pura-pura sehat gitu loh. Padahal itulah mamaku gitu. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya sampailah di titik mungkin emang udah drop, terus stadiumnya juga sudah meningkat. Akhirnya kita juga kaget sih pas hasilnya. Tiba-tiba keluar ya, maksudnya ya mimisan segala macam, batuk darah segala macam. Akhirnya ya udah, bilang sama adik, udah kita ya udah bawa ke rumah sakit gitu. Nah, di rumah sakit itulah akhirnya divonis bahwa mama mengalami seperti itu. Kaget kita semua, dan kita masih belum kepikiran bahwa secepat itu mama juga. itu bakal secepat itu, masih bisa sembuh nih. Kita masih punya keyakinan berenam. Tiba-tiba di satu titik kita dibilang juga bahwa mama udah tinggi dan waktunya emang udah enggak. Bukan kita kadang-kadang kita punya rencana, tapi kita yakin rencana Allah lebih hebat lah, istilahnya seperti itu. Ada penyesalan atau kata-kata yang belum sempat disampaikan mengingat waktunya? Kalau dibilang ada ya pasti ada sih. Setiap hari ada sesuatu yang baru, aduh coba gini gitu. Bahkan aku sempat nyiptain lagu. Iya, sama bandku dulu, Hanya Untukmu. Itu liriknya juga udah seperti itu. Maksudnya yang mama yang selalu aku cinta. Jadi apapun yang kita lakukan itu nggak akan pernah cukup. Sebanyak apapun, secara materi, secara kasih sayang nggak bakal ngebalep. Jadi ya kita cuma bisa bilang sama mama tuh terima kasih yang tak terhingga lah, ibarat seperti itu. Ini sangat menginspirasi bahwa karakter di panggung rock and roll boleh aja kan, itu profesi. Tapi begitu turun dari sorotan, ya jadilah manusia seutuhnya. Ya, betul. Belum selesai kebersamaan kita, masih ada satu ngeri. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Hati ke Hati. Pemirsa, pada kesempatan yang luar biasa pada hari ini saya bersama dengan dua orang sahabat saya, Mas Aryo Wahab dan Mbak Mila Sari. Ini memang satu momentum di mana kita ngelihat kehidupan yang kita pandang di depan mata kita belum tentu adalah sama persis seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan yang tidak kita lihat. Karena kembali lagi, apapun profesi Anda, kembalilah menjadi karakter Anda yang sesungguhnya kalau itu menyangkut mengenai kehidupan dalam arti sesungguhnya. 22 tahun bersama dalam mahligai rumah tangga, ditambah masa kebersamaan sebelumnya yang penuh dengan drama. Drakor. Kuncinya kalau saya perhatikan, komunikasi ini sangat terjalin dengan sangat baik loh antara Mas Aryo dengan Mbak Mila. Oh ya? Yes.
Karena komunikasi itu tidak lewat kata-kata saja, tapi sampai dengan komunikasi matanya tuh cepet banget. Bahkan bahasa Udah tubuh, paham ya? iya, Udah paham. bahasa tubuhnya juga. Kalau kata orang kan lama-lama makin hilang kemesraannya. Aduh dari tadi tuh kayak, oke saya bilang bara asmaranya itu masih terasa sekali. Sedangkan kalau kita sih jujurnya kalau kita udah di level sekarang nih kita sebenarnya udah nggak tahu nih level mesra atau level Udah gitu sayang aja. yang mana. Jadi udah nggak mikirin itu yang mana. Yang penting apa yang dirasakan serahkan. Itu aja udah. Tanpa harus ada penjelasan ini itu ini. Segala macam. Jadi udah situ ya. Tapi kalau Ya bicara nggak? Ya kata-kata, nggak, Bro? Yoi, bro. tapi kalau kita berbicara mengenai kata-kata, terkadang masih ada saja kata-kata yang belum terungkap antar suami istri, antar pasangan. Mari kita perbantukan di sini. Wah. Ini bahaya nih, harus ini dia nih. Harus pakai kacamata Harus pakai kayaknya. kacamata pun. Kacamata saya disimpan. Oke. Mas Aryo, Mbak Mila di dalam sini ada beberapa kartu yang berwarna hijau. Nanti silakan diubek-ubek diambil ya, bukan untuk door prize. Ingat ini bukan door prize. Tapi kalimat yang ada di dalam ini belum sempurna. Harus dilengkapi dengan kalimat dan kata-kata Dengan versi masing-masing. versi masing-masing. Wow. Jangan langsung dibuka ya, kita tahan Oke, dulu oke. ya. Oke. Silakan Mas Aryo. Masing-masing toh. Iya dong. Dadaan loh ini dadaan. Iya. Tadi kita mau kompak kan. Jangan dulu dibuka. Enggak, ini Apa? ada kotoran cil. Oh, iya. Nggak boleh Boleh nyontek ya. Oke, kira-kira siapa yang menarik untuk ngomong duluan ya? Wah, saya. Kan kamu kepala rumah tangga ya Pak, kebetulan. Jadi harus memimpin. Oke, kalau gitu mohon maaf Mas Aryo. Permintaan istri, silakan Buka ya? dibuka duluan. Oh, Apa tuh? Mau pinjam nggak? enggak aku baca. Oh. Aku baca cuman bingung nerusinnya. Kacamata hatinya nih yang boleh Asik. asik. Terima kasih karena kamu selama ini. Ini aku terusin ya? Iya dong. Ini yang tepat ya? Dan nggak kaleng-kaleng. Apa sih? Terima kasih karena kamu selama ini sangat mengerti aku. Menurut aku itu penting, Oke. mengerti. Sederhana Dan tapi itu levelnya nggak kaleng-kaleng menurut aku. Nggak sembarang orang yang bisa seperti itu dan harus orang yang udah Cepat punya, kacamata dulu kalau begitu. bukan jam terbang ya, udah punya istilahnya emang udah tersedia gitu loh di hatinya, jadi dia mengerti. Kalau bukan dia mungkin bisa kebalikan, bisa kayak gitu lah. Jadi itu kata yang paling tepat. Terima kasih karena kamu selama ini sudah sangat mengerti aku. Apa sih? Kegilaan apa yang menurut Mas Aryo, ini kalau bukan Mbak Mila, ya nggak bisa terima. Waduh. Jangan yang paling gila di Tapi sini. anak-anak nonton sih. Kalau anak-anak nggak nonton. Ya gini aja. Seperti aku bilang, hidupku tadinya nggak jelas. Ya kan? Bukannya Mila sok lurus ya. Maksudnya dia akhirnya menyadari bahwa hidup kita nggak bisa gini-gini terus. Walaupun di dalam diriku juga emang pengen seperti itu gitu loh. Seperti kalau bilang tadi, aku pengen punya tanggung jawab gitu kan ketika aku married. Cuman emang kan kadang-kadang mungkin kehidupan nggak selalu bisa kita tanggulangi sendiri ya. Mungkin ya ini juga emang aku dijodohkan sama Mila ya karena emang aku harus dapat bantuan dari dia gitu loh. Jadi ya Mila akhirnya yang itu seperti aku bilang, akhirnya dia berhasil istilahnya mengangkat aku lah dari kehidupan yang kehidupan rock and roll atau segala macem lah kasar seperti itu, yang akhirnya bisa Jadi Mbak ke Mila tempat yang semestinya aku di situ. ini jangkarnya Mas Aryo banget ya. Ya, bener.
Karangnya, Maksudnya apa tuh? jakar. Oh iya. Jakarnya nyangkut. Ya. Kok gue nggak bisa maju nih, kenapa? Susah amat. Apapun tetap aja. Tetap Udah aja. selesai. Ini dia. Ya, Jiwa begitu saya tertambatnya di sini. lah. Iya, Tertambat. Iya, ini udah. tertambat. Ya. Bener-bener Apa istilahnya kalau kapal itu bersandar. Iya, bersandar di bersandar. dermaga ya Iya, kan. asik. Ya, pelabuhan hati dan jiwa. Ngeri. Bisa, bener. Ngeri. Oh berarti itu ya maksudnya pelabuhan hati. Iya. Udah ketemu pawang ya. Pawang. Ah ya benar pawang. Itu dia. Iya benar. Itu yang lebih tepat. Iya benar. Kan aku tadi kan nggak bisa sama dia sih kan. Oke langsung ciut. Gak cheat juga sih. Oke. Tergantung. Pawang kan maininnya juga mesti tahu. Iya. Jangan diketatin terus. Tarik ulur ya kan. Iya. Pokoknya emang hidup harus seru lah. Ya kan. Oke, Mbak Mila udah siap? Aku deg-degan loh. Ini adalah ungkapan hati Mbak Mila untuk Mas Aryo. Pengen tahu. Sosok kamu Hmm. untuk aku seperti puzzle yang melengkapi puzzle yang lain. Nggak salah, benar. Gimana pun aku, gimana pun Aryo, kita menyadari bahwa kita beda. Cuma kayaknya yang bisa bikin kita itu ini ya kita ngerasa saling melengkapi itu gitu. Jadi Saling, ya. kayak yang selama ini mungkin ya agak-agak ngaco-ngaco sana sini itu sebenarnya ada yang kita cari. Sebenarnya mungkin ada yang kosong di sini cuma belum keisi. Ya puzzle Pada kembali saat lagi. kita ketemu tanpa kita sadari itu Ternyata- keisi gitu. Ternyata Jadi puzzle yang dicari itu. iya, jadi ya gitu aja gitu, berjalan dengan gitu aja. Iya. Gitu sih. Itu yang aku bilang tadi, perbedaan, maksudnya puzzle itu kan nggak mungkin ada bentuknya sama. Ya kan, kalau sama nggak akan masuk dan nggak akan jadi gambar yang kita inginkan ya kan. Nah ini kita jadi puzzle, akhirnya kita saling melengkapin supaya nyeklek. Ya kan? Iya, Misalnya benar. nyeklek ya, hanya Iya, ceklek gitu. Kalau nggak nyeklek nggak masuk, sebel kan puzzle kayak gitu kan. Jadi pas baca ini sosok kamu untuk aku sepertinya sempurna banget, dibilang sempurna juga enggak, jadi bukan itu. Iya, jangan. Kalau sempurna jangan. Bukan itu. Terlalu ini juga. Emang puzzle yang klik aja. Iya betul. Jadi kesempurnaan itu saling mengisi satu sama lain. Iya Iya. betul. Tercipta dari kebersamaan Betul. Mas Aryo dan Mbak Mila. Iya. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Satu gambaran yang mungkin selama ini agak berbeda dengan tayangan-tayangan sosial media yang mengatakan cari yang samanya dulu, baru nanti akan jalan lancar. Tidak selalu seperti itu loh Iya. rumusannya. Iya. Dan nggak bakal sama. Yes. Iya, nggak akan ada yang sama. Di sini bisa dilihat adalah bagaimana pendewasaan diri kita dalam melihat perbedaan yang ada, lalu mentoleransi apa yang menjadi perbedaan itu untuk bisa bertemu saling melengkapi. Iya. Orang bilang ketemu di tengah, belum tentu juga ketemu di tengah. Iya betul. Tapi tahu mana yang saya serahkan kepada dirinya untuk Betul. memimpin, mana yang harus saya ambil Betul, kepemimpinannya betul. Iya, dalam benar-benar. menjalani kehidupan. Betul. Benar. Terima Hebat. kasih Mas Aryo, Mbak Mila. Sama-sama. Luar Aku terharu loh biasa. dia ngomong kayak gitu. Terima kasih. Memang ini terdapat dari aura yang diberikan. Satu hal yang saya ingin pertahankan adalah jika giliran saya nanti, saya harus bisa minimal menyamai kemesraan yang dimiliki oleh Mas Aryo dan juga Mbak. Kita Amin, GR amin, loh amin. dibilang gitu. Benar luar biasa. 22 tahun bersama, masih akan terus sebentar lagi sudah Amin. masuk ke ulang tahun pernikahan yang ke-25 dalam 3 tahun lagi. Amin. Tapi ya ini dia, kerukunan, keharmonisan, Ya. kemesraan itu. Yang api asmara yang jangan, mengganggu kalau saya Membara. terus terjaga. Sekali lagi terima kasih, salam buat anak-anak. Iya, terima Oh kasih ya, terima banget. kasih sudah diundang di acara Ya, Dari Hati ke Hati. benar. Dan terima kasih sudah berbagi hati ke hatinya kepada kami Yeay. untuk melihat, oh
Aryo, wah. Ternyata. Ternyata jangan sembarangan ya. Memang kalau mengenai kehidupan kita harus realistis. Ini yang terbaik dalam kehidupan. Insya Allah. Thank you. Dan Sama-sama. terima kasih juga kepada pemirsa untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kami hadirkan kepada Anda dapat memberikan inspirasi dan sedikit gambaran bahwa bagaimana pilihan hidup yang ada di dunia ini memang banyak. Tapi pastikan Anda memilih yang terbaik menurut Anda, pasangan Anda, dan keluarga Anda. Saya Anya Dunov pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.